Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, seiring dengan bertambahnya umur kita, mari kita memanfaatkan umur kita ini untuk memperbaiki kualitas penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tingkatkan prestasi ibadah kita, kita perbaiki kualitas ibadah kita, dan maksimalkan untuk kita berusaha agar seluruh ibadah yang kita laksanakan punya dampak terhadap perbaikan akhlak kita, baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada sesama manusia. Hanya dengan cara yang demikianlah umur yang Allah berikan kepada kita akan punya makna, sekaligus akan menghantarkan kita kepada umat yang beruntung dan umat yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, hari yang penuh keberkahan ini, mari kita sejenak kita renungkan Quran surat At-Tin ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku ciptakan manusia itu dalam kondisi yang sebaik-baiknya bentuk. Ayat di atas memberikan gambaran akan kelebihan dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna bentuknya. Kesempurnaan kita tidak hanya sebatas pada bentuk fisik kita, melainkan juga Allah memberikan keistimewaan berupa akal yang berfungsi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak pantas, mana yang sah dan mana yang batil. Berkaitan dengan hal ini, Imam Al-Ghazali mengkategorikan makhluk Allah itu ada 4 macam. Pertama, makhluk yang hanya mendapat karunia akal saja, tidak dikaruniai nafsu, itulah malaikat. Yang kedua, makhluk yang mendapat karunia nafsu saja, tetapi tidak dikaruniai akal, itulah hewan. Yang ketiga, makhluk yang tidak dikaruniai akal dan tidak dikaruniai nafsu, itulah benda-benda mati seperti batu, kayu, dan lain-lain. Yang keempat, makhluk yang mendapat karunia akal tetapi juga dikaruniai nafsu, itulah kita, manusia. Akal mempunyai potensi positif. Ia akan mendorong siapa saja yang ditempatinya untuk senantiasa berbuat baik dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak baik. Sementara nafsu punya potensi buruk. Ia akan memprovokasi siapa saja yang ditempatinya untuk cenderung melakukan sesuatu yang menyenangkan tanpa mempertimbangkan
Apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk, hak atau batil, dan juga sama sekali tidak mempertimbangkan pantas apa tidak. Sehingga wajar kalau malaikat punya kecenderungan untuk selalu berbuat baik karena ia hanya dikaruniai akal saja. Lain lagi dengan hewan. Jika melakukan sesuatu sesukanya tanpa mempertimbangkan baik buruk, sah atau batal, pantas ataupun tidak pantas, karena ia hanya diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia berbeda dengan malaikat dan juga berbeda dengan hewan. Kita oleh Allah dianugerahi akal dan nafsu. Tugas kita adalah mengelola keduanya dengan baik. Kalau akal dijadikan panutan, akal dijadikan pengontrol keinginan nafsu, maka manusia akan menjelma sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang ahsani takwim, sebagaimana Quran surat Atin yang keempat di atas. Di dalam surat An-Najiyat ayat 40 dan 41 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ayat ini dapat diterjemahkan secara global bahwa orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dengan melakukan amal soleh dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya dengan mentaati agamanya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya untuk selama-lamanya dengan segala kenikmatan di dalamnya. Itulah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika nafsu yang memegang kendali, akal tunduk dengan nafsunya, maka yang terjadi adalah manusia yang jahat, lebih ganas dan lebih buas daripada binatang buas sekalipun. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 Allah berfirman, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kepada kita, sehingga kita diberikan hidayah untuk senantiasa berusaha, berjuang, agar kita bisa mengendalikan nafsu kita untuk tidak membiarkan diri kita menuruti kata dan keinginan nafsunya yang cenderung ingin berbuat yang tidak baik, senang berbuat dosa, maksiat, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi dan memberkati kita menjadi orang-orang yang ahsani takwim, orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.